yang menyaksikan adalah Elisa, muridnya. Ketika berjalan bersama-sama, tiba-tiba ada kereta berapi dengan kuda berapi dari surga turun mengangkat Elia. Dan Elisa melihat Elia diangkat. Itu pengangkat. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanmu. Di depan mata murid-muridnya, sambil dia berbicara, dia diangkat dan mereka melihat, dan kemudian hilang raib tanpa bekas di dalam awan-awan. Yang keempat, Rasul Paulus sendiri. Oleh sebab itu dia bisa memberitakan firman ini dalam surat-suratnya. Sebab dalam 2 Korintus pasal 12 dia berkata, aku mengenal seorang, entah di dalam tubuh dia atau di dalam roh, diangkat ke dalam Firdaus, mendengar bahasa yang tidak layak diucapkan di bumi. Orang itu adalah Paulus. Dia mengalami pengangkatan dan Tuhan tempatkan dia kembali ke bumi, lalu tikamkan duri dalam dagingnya supaya dia jangan menjadi pongah dan sombong karena pengalaman luar biasa itu. Supaya dia rendah hati, tetap bergantung kepada Tuhan. Tapi dia mengalami. Saudara, Paulus tahu itu pasti terjadi. Saking sayangnya Tuhan kepada kita, kepada saya dan saudara, catat, dijelaskan supaya kita jangan membuang-buang kesempatan. Jangan bilang, saya tidak ada kesempatan. Tuhan sudah memberikan kesempatan anugerah. Kairos itu jangan kita sia-siakan. Jangan sampai ketinggalan. Kiranya Tuhan memperjelas firman ini untuk saudara dan saya lebih dalam lagi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih dan kepedulian, perhatian dan concern-Mu untuk kami. Sehingga dengan berbagai cara Engkau memberitahukan hal-hal yang terpenting untuk kami mengerti, untuk kami perhatikan, supaya kami tidak mengalami bencana. Ya Tuhan, hidup di bumi ini, Engkau tahu. Engkau pernah ada di sini. Engkau menjadi manusia dari daging seperti kami, ya Tuhan Yesus. Engkau melihat ada banyak hal-hal yang menarik perhatian dan memikat di dunia ini, sehingga orang kepingin untuk tinggal selama-lamanya di dalam dunia ini. Padahal itu tidak mungkin. Cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia, entah karena kematian atau karena kiamat. Ya Tuhan, kami yang mendapatkan anugerah khusus, mendengar dan mengerti Injil-Mu, mendengar kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami menjadi orang-orang yang bijak, tidak membuang-buang kesempatan anugerah. Kami yang sudah percaya kepada Tuhan, yang memiliki keyakinan keselamatan karena Roh Kudus bersaksi dalam roh kami, kami mengucap syukur atas anugerah ini, bukan karena kami lebih baik, karena kami tahu ada tidak sedikit orang mendengar Injil yang sama, mendapat pelayanan yang sama, tapi mereka tetap mengeraskan hati, menutup pintu hatinya terhadap Tuhan Yesus, tidak mau terima Tuhan, menolak Tuhan, hidup menyukai jalannya sendiri. Tetapi kami mau membuka hati bagi Tuhan, bukan karena kami lebih baik, tapi anugerah-Mu turun lebih dahulu kepada kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Namun sekaligus kami yang memiliki keyakinan bahwa kami sudah diselamatkan, kiranya kami hidup seperti Rasul Paulus katakan, karena kami adalah anak-anak siang, bukan orang-orang kegelapan. Marilah kami hidup dengan sadar, dengan berjaga-jaga, dan mengeluarkan buah-buah terang itu, ya Tuhan. Supaya kami makin mantap, makin yakin. Berilah kepada kami suatu kerinduan yang besar akan Tuhan. Karena seperti Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia, demikian juga kami yang diselamatkan menjadi miliknya. Demikianlah doanya Tuhan. Tanah air kami bukan di bumi ini, tetapi di surga.
Dari sana kami merindukan Tuhan datang. Kiranya setiap orang, termasuk hamba, mempunyai orientasi kehidupan yang surgawi, gemar untuk memelihara kesehatan rohani, menjadi orang-orang yang saleh, dan memperhatikan, memiliki beban untuk banyak orang lain yang belum mengerti kebenaran ini, supaya mereka juga pada saat Tuhan Yesus muncul di angkasa, jadi orang-orang termasuk yang diangkat, diluputkan dari bencana dahsyat yang akan terjadi di bumi ini, karena milik Tuhan sejati Engkau angkat masuk dalam surga. Kami tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali, tetapi tanda-tandamu semakin banyak Engkau sudah nyatakan. Kiranya kami makin waspada, karena peristiwa pengangkatan bisa terjadi kapan saja dalam sekejap mata. Tuhan, kami rindu nama kami ada dalam kitab hidup-Mu. Dan waktu Engkau datang, muncul di angkasa, nama kami dengar, Engkau panggil. Nama kami pribadi, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kenalan-kenalan kami, sahabat kami, orang-orang sejemaat, teman-teman Kristen yang sejauh ini kami kenal, kiranya semua kami berjumpa satu dengan yang lain di awan-awan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.